Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan AI dan dampaknya terhadap pekerjaan di masa depan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Syafa Aisyah Putri dan rekan saya Atala Aska Edison. Sebelum masuk ke topik yang ingin kita bahas, apa sih AI itu? AI adalah kecerdasan buatan yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Lalu kita masuk ke subbab yang pertama, evolusi AI dan pekerjaan. AI telah ada selama beberapa dekade, tetapi kemajuan terbaru telah mempercepat dampaknya. Pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam telah mengubah kemampuan AI menjadikannya lebih kuat dan serbaguna. Teknologi ini telah membuat lompatan yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ada peran yang terus berkembang di berbagai industri, dengan AI yang kini melakukan tugas-tugas yang dulunya dianggap mustahil dilakukan oleh mesin. Dari mendiagnosis penyakit untuk menulis artikel berita, jangkauan AI semakin luas. Menurut sebuah laporan dari Forum Ekonomi Dunia, AI akan menciptakan 97 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Namun, hal ini juga akan menggusur 85 pekerjaan baru, menciptakan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Lalu, bagaimana AI mempengaruhi pekerjaan selama satu dekade terakhir? Dampak AI terhadap pekerjaan sangat signifikan selama 10 tahun terakhir. Kami telah melihat perpaduan antara penciptaan dan pemindahan pekerjaan. Efeknya belum seragam di seluruh sektor. Beberapa bidang telah merangkul AI lebih cepat daripada yang lain. Kita telah menyaksikan perubahan dalam peran pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Mari kita telusuri contoh-contoh spesifik dan bandingkan ketakutan awal dan hasil yang sebenarnya. Contoh implementasi AI di berbagai sektor. Yang pertama, kesehatan, yang kedua, keuangan, yang ketiga, perdagangan, yang keempat, manufaktur, dan yang kelima, transportasi. Selain dapat mengubah lanskap pekerjaan, AI juga dapat meningkatkan kualitas kerja. Mari kita telusuri bagaimana AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kami juga akan membahas pertimbangan etis dan strategi untuk mengurangi perpindahan pekerjaan. Saya serahkan kepada rekan saya, Atala. Terima kasih kepada Naila Syafa. Nama saya Atala Edison. Saya akan menjelaskan bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini mengubahkan dan meningkatkan efisiensi tempat kerja. Yang paling mendasar adalah mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, membebaskan pekerja untuk melakukan upaya kreatif. Dalam layanan pelanggan, chatbot AI menangani pertanyaan rutin. Agen manusia fokus pada masalah yang kompleks sehingga meningkatkan tingkat kepuasan. AI sangat bermanfaat bagi analisis data yang memproses informasi dalam jumlah besar dengan cepat, sehingga memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dengan lebih cepat. Cara memastikan penggunaan AI yang etis dan mengurangi perlindungan pekerjaan, jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan dua pendekatan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menerapkan informasi kebijakan yang kuat. Jadi, jawabannya adalah meningkatkan keterampilan dan informasi kebijakan. Sekarang kita membahas jawaban pertama yaitu peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan sangat penting di era AI. Ini adalah tentang membekali pekerja dengan keterampilan baru agar tetap relevan. Perusahaan harus berinvestasi dalam program pelajaran berkelanjutan. Program-program ini dapat berfokus pada keterampilan yang melengkapi AI, seperti berpikir kritis dan kecerdasan emosional. Pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan adalah strategi yang sangat penting bagi semua orang yang terkena dampak. Hal ini tidak dapat ditawar.
Mereka membantu para pekerja beradaptasi dengan perubahan yang digerakkan oleh AI. Bahkan dilaporkan bahwa 54% karyawan akan membutuhkan pelatih ulang untuk signifikan karena perubahan-perubahan ini. Jadi di 2018 ini, kebanyakan eh, pilihan ini seperti reasoning dan decision making, administration, dan lain-lainnya, kebanyakan ini diatur oleh manusia di 2018. Tapi di tahun 2022, kebanyakan ini diurus oleh AI semuanya. Selanjutnya adalah reformasi kebijakan. Reformasi kebijakan juga sama pentingnya. Mereka memastikan bahwa AI diimplementasikan secara etis dan dengan pertimbangan bagi para pekerja. Peraturan yang diusulkan mengharuskan sistem AI untuk dapat dilacak dan diperiksa faktanya. Perusahaan harus mendokumentasi bagaimana AI mengambil keputusan. Kebijakan-kebijakan ini harus membahas dampak AI terhadap pekerjaan dan hak-hak pekerja. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, bisnis, dan pekerja adalah kuncinya. Mereka harus bekerja sama untuk mengembangkan pedoman AI yang etis. Pedoman ini harus menyeimbangkan antara inovasi dengan perlindungan pekerjaan. Kesimpulan yang dapat didapatkan adalah dampak AI terhadap pekerjaan sangat kompleks dan terus berkembang. Hal ini menciptakan tantangan dan peluang. Perpindahan pekerjaan adalah masalah yang nyata, tetapi peran-peran baru bermunculan. Kuncinya terletak pada adaptasi dan persiapan. Kita harus fokus pada pengembangan keterampilan yang melengkapi AI, kreativitas, kecerdasan emosional, dan pemecahan masalah yang kompleks akan tetap menjadi ciri khas manusia. Sistem pendidikan perlu berevolusi untuk mempersiapkan pekerja masa depan di tempat kerja yang terintegrasi dengan AI. Pertimbangan ketika adalah yang terpenting. Kita harus memastikan bahwa AI meningkatkan dan bukannya mengurangi kualitas pekerjaan. Implementasi yang transparan dan adil sangat penting untuk kepercayaan dan keterlibatan pekerja. Masa depan pekerjaan dengan AI tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung bagaimana kita membentuk dan memandu perkembangannya, dan bukannya mengancam pekerjaan. Seiring dengan langkah kita ke depan, dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, bisnis, dan pekerja sangatlah penting. Bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan memanfaat-manfaat AI di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan masa depan di mana teknologi dan potensi manusia dapat berkembang secara berdampingan. Ya, sekian dari kami. Saya Atalas Edison dan rekan saya Naya Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.